Kedatangan Ustadz Jaki. Jara sudah mondar-mandir di depan pintu. Azan maghrib sudah berkumandang sedari tadi, bahkan ini sudah hampir memasuki waktu isya. Tapi pria itu tidak juga menampakkan batang hidungnya. Jangan-jangan dia tidak datang lagi, gumamnya sambil mengepalkan tangannya. Imron yang baru saja kembali dari masjid segera menghampiri adik perempuannya itu. "Ja, kamu ngapain di sini? Bukan urusan Mas." Kalau ditanya sama orang tua itu jangan seperti itu, jawab yang benar. "Emang sudah sholat maghrib kamu?" "Bawel banget sih Mas, sudah sana masuk, gak tahu apa ada orang pusing." "Mas tanya benar-benar loh, sudah sholat belum?" Sudah Mas, sudah jangan ganggu Zahra." Akhirnya Imron pun memilih masuk, ia berpapasan dengan ibunya yang tengah menata makanan di meja makan. "Zahra kenapa sih itu Bu?" "Gak tahu, sejak azan maghrib sudah mondar-mandir di depan kayak gitu. Dia cuma berhenti sholat, kayaknya gak nyampe 5 menit. Wes mblek ngonoh meneh." Imron jadi curiga. "Sudah jangan banyak berpikir, adikmu itu memang suka aneh. Cepatan dan bantu bapak ambil makanan." "Imron makan nanti aja Bu, setelah isya, biar Imron bantu suapi bapak aja." "Mana makanannya?" "Ini." Bu Narsi memberikan sepiring nasi lengkap dengan sayur dan lauknya. Selagi Imron menyuapi Pak Warsi, Bu Narsi pun mengurus cucian di belakang agar besok pagi tinggal menjemurnya. Kalau menunggu Zahra membantu sampai lebaran monyet belum tentu akan dibantu. Zahra sudah begitu geram, ia hampir saja memakai sendalnya dan mencari keberadaan Ustadz tampan itu. Tapi ternyata yang tengah ditunggu sudah berjalan mendekat ke arahnya. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Jaki senyum. Sumringah langsung ditunjukkan oleh Zahra. "Waalaikumsalam, masuk Ustadz." Ustadz Jaki segera melepas sendalnya di depan teras, sedangkan Zahra langsung berlari masuk ke kamar bapaknya. "Pak, Bapak, itu di depan ada Ustadz Jaki." "Ustadz Jaki?" tanya Pak Warsi dan Imron bersamaan. "Iya Pak, Ustadz Jaki mau menemui Bapak." "Yang benar." "Iya Pak, gak percaya banget sama Zahra." "Baiklah, minta tolong ajak Ustadz Jaki masuk dan kamu Imron bantu Bapak ke depan." "Baik Pak." Zahra pun kembali menghampiri Ustadz Jaki. "Kok Ustadz masih di luar? Ayo masuk." Hampir saja Zahra menarik tangan Ustadz Jaki, tapi dengan cepat Ustadz Jaki menghindarkan tangannya. "Maaf, belum mahram, biarkan saya jalan sendiri." "Baiklah." Akhirnya Ustadz Jaki masuk. "Duduklah Ustadz," pinta Zahra. Dan Ustadz Jaki pun duduk di sofa. Rumah Zahra cukup bagus untuk ukuran petani. Pak Warsi memang selama ini terkenal sebagai petani yang sukses. Dari hasil sawahnya ia bahkan bisa membeli hewan ternak, menghidupi keluarganya dengan layak. Sawahnya juga lumayan luas. Pak Warsi juga cukup loman dalam hal pembangunan desa. Ia tidak pernah perhitungan jika diminta sumbangan apapun itu. "Ustadz." "Assalamualaikum Pak Warsi." Ustadz ucap Jaki sambil kembali berdiri saat Pak Warsi datang bersama Imron. "Waalaikumsalam, duduk saja Ustadz." Akhirnya mereka pun duduk. Pak Warsi duduk berdekatan dengan Imron, sedangkan Ustadz Jaki duduk di sofa yang terpisah. "Zahra, buatkan minuman untuk Ustadz." "Tidak perlu repot-repot Pak." "Tidak merasa merepotkan, malah saya senang kalau Ustadz bisa betah di sini." Akhirnya Zahra pun menuruti permintaan bapaknya. Ia ke dapur untuk membuatkan minuman untuk tamunya itu. "Ada siapa aja di depan?" "Ada Ustadz Jaki Bu." "Ustadz Jaki?" "Iya, dia mau melamar Zahra." "Kamu itu ya kalau ngomong suka ketinggian hayalannya." "Ya udah, biar ibu bawa minumannya ke sana. Kamu lanjutkan pekerjaan ibu." "Ya ibu," keluh Zahra tidak suka. "Sudah jangan ngeyel, cepetan." Akhirnya Zahra tidak punya pilihan lain. Ia tidak mungkin buat keributan saat ada Ustadz Jaki yang jelas-jelas dia yang mengundangnya. Hal yang harus segera ia lakukan adalah menyelesaikan pekerjaannya dan mendengarkan pembicaraan para orang tua itu. Kalau Ustadz Jaki tidak mau menikah dengannya, ia akan melakukan cara untuk memaksa Ustadz itu. Lamaran Ustadz Jaki. Bu Narsi datang dengan membawa sebuah nampan yang berisi 3 gelas teh hangat. Ada Ustadz Jaki," sapanya sambil meletakkan nampan itu di atas meja. Ustadz Jaki tersenyum. "Assalamualaikum Bu Narsi." "Waalaikumsalam Ustadz, silakan diminum Ustadz tehnya." "Terima kasih Bu."
Bu Narsi pun ikut bergabung. Imron sengaja berdiri dan berpindah tempat untuk memberi tempat pada ibunya di samping Pak Warsi. Setelah berbasa-basi, Ustaz Jaki terlihat mulai mengatur duduknya. Jadi sebenarnya kedatangan saya ke sini atas undangan Putri, Pak Warsi dan Bu Narsi. Ketiga orang yang sedang diajak bicara itu saling menoleh satu sama lain. Ada perasaan tidak beres yang tiba-tiba mendera. Maksudnya Zahra? Tanya Pak Warsi, dia yang paling terlihat khawatir dengan apa yang mungkin dilakukan putrinya. Iya Pak. Melihat wajah serius dari Ustaz Jaki membuat Pak Warsi berpikir macam-macam, hingga ia tiba-tiba memegangi letak jantungnya, keringat dingin tiba-tiba mengucur. Bapak kenapa Pak? Tanya Bu Narsi yang melihat suaminya mencengkeram tangannya. Bapak, Imron segera berdiri, begitu juga dengan Ustaz Jaki. Pak, jangan buat ibu takut Pak, tangis Bu Narsi seketika pecah hingga Pak Warsi tidak sadarkan diri. Biar Imron panggil dokter Bu. Iya cepetan. Keributan itu membuat Zahra segera meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Ia berjalan cepat menuju ke ruang tamu. Ya Allah Bapak kenapa Bu? Zahra langsung bersimpuh di depan bapaknya. Tapi kemudian ia menoleh pada Ustaz Jaki yang ternyata berdiri di belakangnya. Ia menatap Ustaz Jaki dengan begitu tajam. Ini pasti gara-gara Ustadz kan? Iya kan? Tanya Zahra dengan penuh kemarahan. Zahra jangan sembarangan bicara. Hardik Bu Narsi yang merasa putrinya telah begitu keterlaluan. Imron kembali masuk, dokter sebentar lagi datang. Kemudian Imron melihat ke arah Ustaz Jaki. Ustadz, tolong bantu saya bawa bapak ke kamar ya. Baik. Zahra terpaksa menyingkir, begitu juga dengan Bu Narsi. Mereka membiarkan Ustaz Jaki dan Imron membawa Pak Warsi ke kamar. Atas keributan itu ternyata juga didengar oleh tetangga yang memang jarak rumah mereka berdekatan. Mereka pun berdatangan untuk melihat keadaan Pak Warsi. Ustaz Jaki memilih berdiri di luar karena terlalu banyak orang di dalam kamar akan membuat udara di kamar menjadi pengap dan itu tidak akan baik bagi kesehatan. Dokter juga sudah datang untuk memeriksa keadaan Pak Warsi. Ustaz Jaki tampak begitu cemas, ia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Jadi ini alasan Zahra memaksaku untuk menikahinya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika aku menolaknya, apa yang akan terjadi dengan Pak Warsi. Bukankah aku yang paling bersalah jika membuat Pak Warsi sampai kenapa-napa? Ustaz Jaki benar-benar dalam dilema saat ini. Apakah ini memang takdir dari Allah, tapi kenapa harus Zahra? Kenapa bukan wanita soleha seperti Fatimah atau siapapun yang lain? Tidak pernah terpikirkan dalam benaknya untuk menikahi Zahra. Kedatangannya ke tempat itu untuk menyatakan ketidaksanggupannya. Tapi melihat keadaan Pak Warsi membuatnya dilema antara iya dan tidak. Hingga akhirnya dokter pergi, Imron keluar untuk memanggil Ustaz Jaki saat bapaknya sudah sadar. Ustadz, Bapak memanggil Ustaz Jaki. Oh iya. Ustaz Jaki pun kembali masuk bersama Imron. Beberapa tetangga yang masih berkerumunan di depan kamar Pak Warsi segera menyingkir begitu melihat Ustaz Jaki. Zahra dan Bu Narsi memberi tempat untuk Ustaz Jaki. Mereka berpindah ke sisi lain dan Ustaz Jaki pun duduk di kursi plastik yang ada di samping tempat tidur Pak Warsi. Ustadz, ucap Pak Warsi dengan suara yang begitu lemah, benar-benar lemah hingga suaranya seperti di dalam. Iya Pak, saya sungguh minta maaf. Saya benar-benar telah menjadi bapak yang gagal untuk putri saya. Sungguh rasanya tidak pantas saya mengajukan permintaan saya kemarin. Saya minta maaf. Tampak begitu dalam penyesalan di wajah pucat Pak Warsi. Suaranya juga semakin melemah saja hingga nyaris tidak terdengar. Pak, sebenarnya kedatangan saya ke sini memang untuk menerima undangan dari putri Pak Warsi. Dan saya dengan izin Allah, Ustaz Jaki menghentikan ucapannya, tampak ia memejamkan matanya sejenak untuk memulai berbicara kembali. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya dalam hati. Bersedia menikah dengan Dek Zahra malam ini juga. Seketika seolah-olah bumi saat itu semua orang yang terpaku, begitu juga dengan Dek Zahra. Ia sudah berpikir jika Ustaz Jaki mungkin akan menolak di depan bapaknya, tapi nyatanya sebaliknya. Seketika air mata Pak Warsi mengucur deras, bibirnya terus berucap syukur. Tetangga yang menyaksikan begitu terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Ustaz Jaki.